Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Telaah Kurikulum 2013, dan sebagai pemateri pertama yaitu saya sendiri, Iqbal Pratama. Apa itu Kurikulum 2013? Jadi, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum ini lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kekurangan dalam pendidikan sebelumnya. Dan kurikulum ini bertujuan mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu. Jadi ilmu apa saja itu? Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Dan kurikulum 2013 tidak hanya mencakup nilai-nilai karakter, tapi juga macam-macam aspek kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Dan dalam kurikulum 2013 ini, pendekatan pembelajaran untuk jenjang SD beralih dari pendekatan per mata pelajaran untuk kelas tinggi dan pendekatan tematik untuk kelas awal, sebagaimana dipraktekkan. Dan dalam kurikulum sebelumnya, menuju ke pendekatan tematik dan integratif untuk semua kelas dan bertujuan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, dan lain-lain. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Baik Dena Rosita akan menjelaskan yang pertama pengertian dari kompetensi inti, kemudian pengertian dari kompetensi dasar, dan yang ketiga itu pengembangan kompetensi inti dan dasar untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi saya mulai saja dari pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kompetensi inti. Nah, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang telah menyelesaikan satuan atau jenjang pendidikan tertentu yang dikelompokkan ke dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu pengertian dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti tadi, itu 3 aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan memperhatikan yang pertama karakteristik setiap siswa, kemudian kemampuan awal setiap siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri dari suatu mata pelajaran. Terus yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi yang sudah terdapat di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi. Yang pertama, aspek sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dapat dicapai melalui proses belajar. Yang pertama, proses belajar intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mengenai rumusan kompetensi sikap spiritual dan sosial. Jadi, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dan adapun untuk rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku yang jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi baik dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Jadi, kedua kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau disebut dengan indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi dari peserta didik. Kemudian, kompetensi inti dan kompetensi dasar di kelas 4. Jadi, kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya.
Sedangkan kompetensi dasar dalam pengetahuan yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Nah, selanjutnya mengenai kompetensi inti dalam keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulisan. Saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi tentang kompetensi dasar di kelas 6. Kompetensi dasar di kelas 6 dalam bidang pengetahuan yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan yang dibaca. Kompetensi dasar dalam bidang keterampilan yaitu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Terus, tema pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi berdasarkan jenis teks. Yang pertama itu membangun konteks. Tahap membangun konteks ini digunakan guru dan siswa untuk mempersiapkan siswa masuk ke pelajaran yang akan diberikan. Tema yang kedua itu permodelan, merupakan tahap awal pengenalan model teks yang diberikan. Biasanya, tahap ini guru memberikan model genre atau tipe teks tertentu yang ideal, lengkap dengan tujuan sosial, tahapan, dan ciri-ciri kebahasaan. Terus tema yang ketiga itu membangun teks bersama. Pada tahap ini siswa merekonstruksi nilai sosial, tujuan sosial, tahapan, dan ciri kebahasaan dari level semantik wacana sampai dengan fonologi. Tema yang terakhir yaitu membangun teks mandiri, merupakan puncak dari keseluruhan kegiatan yang mengakumulasikan antara kegiatan membangun teks dengan segala isinya. Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.